Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersua kembali kita dalam Idarwanto Hikmatologi, serial berpikir untuk merembut cerdaskan hati nurani kita masing-masing, sehingga kita sebagai anak bangsa manapun ingat bahwa diri sebenarnya memiliki kemerdekaan yang dijamin oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena diri memiliki kemerdekaan, maka tak satu pun orang yang boleh menistakan, menjelekkan, memfitnah, dan menjajah pribadi-pribadi yang lain, apalagi menjajah bangsa dan negara. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilahirkan dan diberikan nama. Nama tidak sekedar supaya kita mudah dipanggil, namun jika kita tilik dari nama itu sendiri, dalam bahasa Jawa kromo disebut asmo. Asmo diambil dari bahasa Arab ism. Karena itu ketika kita berbicara Al-Quran, kita membaca Al-Quran, maka setelah ta'awudz maka didahului dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Makna yang sesungguhnya adalah kita sadar bahwa di ism Allah, kita sadar bahwa kita disertai oleh nama Allah yang maha mulia. Karena Allah maha mulia, maka Allah memberikan nama kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali. Hanya manusia yang diberikan kemerdekaan untuk memberikan nama pada putra-putrinya, pada keturunannya. Namun secara umum Allah menyebutnya manusia. Anas, al-insan. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara nama, saya mengambil satu simpulan sederhana, saya torehkan dalam bentuk syair sabdana yang ke-11.023. Sebuah nama, bagian yang ke-6. Haram Dewan Perwakilan Rakyat hanya sekedar nama. Hanya sampai wakil rakyat, jangan sampai wakil rakyat hanya mewakili partainya. Terlebih lagi pantang hanya melindungi orang kaya. Sungguh buruk jika menutup pintu untuk rakyatnya. Pada dasarnya demonstrasi karena rakyat tak didengarnya. Gedung Dewan untuk rakyat, mahasiswa, dan semuanya. Jadilah wakil rakyat yang bermahkota nilai Pancasila. Malang, tanggal 2 bulan 7 tahun 2020. Pemirsa, mengapa di sini kami mengatakan haram Dewan Perwakilan Rakyat hanya sekedar nama? Meski William Shakespeare mengatakan, what is the name? Apa arti sebuah nama? Namun sekaligus juga bisa dimaknai bahwa nama harus memiliki arti.
Mengapa hanya sekedar punya nama kalau tidak bermakna? Nah, oleh sebab itu, DPR dalam segenap tatarannya, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota atau kabupaten, sungguh bukan sekedar sebutan, bukan sekedar nama. Karena itu jangan sampai wakil rakyat hanya mewakili partai. Terlalu sering kita dengar, terutama sejak era reformasi, DPR, DPRD kembali ke konstituen. Ini menandakan bahwa ada degradasi, ada dekadensi sosial politik yang sangat miris ketika mereka hanya berbicara konstituen. Pada saat hanya berbicara konstituen, maka DPR hanya sebuah nama. Artinya apa? Hanya namanya Dewan Perwakilan Rakyat, namun bukan mewakili rakyat. Hanya mewakili partainya saja. Karena itu sangat beralasan jika ada petinggi partai yang mengatakan bahwa kamu adalah sekedar pekerja partai. Tidak sekedar miris, namun ini sungguh tragis ketika wakil rakyat kemudian dipilih tidak saja mewakili rakyat, juga menjadi pemimpin di suatu daerah ataupun yang lainnya. Ketika beban itu hanya sekedar petugas partai, maka sungguh naif tugas kepemimpinan seseorang jika hanya mewakili partainya saja. Terlebih lagi, pantang hanya melindungi orang kaya. Mungkin orang awam akan bertanya, apakah benar Dewan Perwakilan Rakyat mewakili orang kaya? Kita harus memberitahukan kepada seluruh masyarakat, ketika peraturan perundang-undangan tidak berpihak pada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, namun hanya melindungi pihak-pihak tertentu saja, maka pada saat itulah pihak yang pasti dibela orang-orang yang kaya. Mengapa demikian? Karena mereka tak jarang pada saat pencalonan legislatif sampai dengan eksekutif, orang-orang kaya konglomerat ikut memberikan derma untuk keberhasilan calon-calon mereka. Di Amerika hal ini sudah bukan rahasia lagi, dan bahkan di tempat kita juga bukan rahasia lagi. Money politics dalam segala bentuknya, mulai dari yang paling melecehkan, sekedar memberikan tanda mata berupa gambar dan plastik wadah untuk sambal ataupun sayur. Harapannya mereka terpilih menjadi DPRD, DPR, ataupun kepala daerah. Sungguh buruk jika menutup pintu untuk rakyatnya. Dalam hal ini khususnya DPR atau DPRD. Pada dasarnya demonstrasi karena rakyat tak didengar. Jika ada demonstrasi, bukan kita harus bangga bahwa itu tanda bahwa Indonesia sedang demokrasi. Bukan itu. Demonstrasi adalah bentuk kebuntuan mesin-mesin politik
birokrasi resmi yang tidak bisa ditembus oleh masyarakat, oleh bangsa. Karena mesin politik resmi tidak bisa ditembus, maka ada demonstrasi. Oleh sebab itu, gedung dewan untuk rakyat, mahasiswa, dan semuanya. Temuilah rakyat kita, siapapun namanya, agar mereka merasa puas ditemui oleh wakil-wakilnya. Jangan menunggu kerusakan infrastruktur karena atas kemarahan massa. Sebenarnya kalau mereka ditemui, mereka akan mampu untuk menyuarakan hatinya dengan baik. Namun jika ada kerusakan, tak jarang mahasiswa yang tadinya sangat murni berjuang atas provokasi preman-preman sosial, bandit-bandit sosial, akhirnya turut serta merusak infrastruktur yang ada di sekitarnya. Karena itu, lembaga legislatif, meski terbilang sangat terlambat, responlah ketika ada demonstrasi. Tapi lebih dari itu, responlah suara hati nurani rakyat. Bagaimana dewan merespon suara hati nurani rakyat jika dewan di masa reses tidak ada persidangan, tidak ada kegiatan di lembaganya, di kantornya? Mereka tidak pernah turun ke masyarakat. Terlebih lagi, mereka hanya sekedar datang berkunjung secara seremonial dengan sambutan-sambutan birokrasi tertentu. Maka lagi-lagi bukan wakil rakyat sejatinya itu. Jadilah wakil rakyat yang bermahkota nilai Pancasila. DPR bertuhan tidak saja pribadinya, namun secara kelembagaan niscaya bertuhan yang Maha Esa. DPR merakyat tidak sekedar menemui rakyat pada saat mencalonkan diri, namun mendengar suara rakyat dengan baik, mengambil data primer dari masyarakat, dari tokoh-tokoh masyarakat, kemudian nanti dipakai sebagai bahan masukan, sebagai data untuk persidangan, sehingga kebijakan eksekutif bukan atas syahwat pribadi dewan, apalagi syahwat pribadi eksekutif, namun seluruh kebijakan itu merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat yang syarat dengan nilai-nilai Pancasila. Mudah-mudahan suara dari kampung Celaket, Samaan, Klojen, Kota Malang ini, jika toh tidak didengar oleh wakil-wakil rakyat, setidaknya merupakan harapan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, supaya diaminkan oleh malaikat-malaikat tercinta dan saudara-saudara kami yang rajin mengikuti dengan saksama. Terima kasih saudara kami yang sudah demikian saksama mengikuti. Tentu
masukannya kita harapkan untuk monolog yang lebih bernas, lebih berkualitas, sekedar sumbangsih, sekepor sirih untuk kehidupan berbangsa dan bernegara berdasar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.